Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua siswa baru MA Nurul Dolam. Saya ucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar MA Nurul Dolam dan selamat bergabung menjadi bagian dari orang-orang yang berjuang untuk hebat. Ya. Pada kesempatan kali ini di Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah, saya ingin menyampaikan materi yang berkenaan dengan cara belajar efektif. Ya, belajar. Mungkin dari kalian semua sudah tidak asing lagi mendengar kata belajar. Atau bahkan dari kalian akan merespon secara otomatis bahwa belajar itu membosankan, menjenuhkan, malas, tidak ada waktu. Bahkan, belajar tidak ada sama sekali dalam prioritas keseharian kalian. Padahal, belajar itu merupakan suatu kewajiban bagi semua siswa, tanpa terkecuali. Selain kewajiban, belajar juga merupakan suatu kebutuhan yang nantinya akan menambah wawasan siswa tersebut. Sebelum lanjut membahas teori belajar efektif, saya ingin mengawalinya dengan permasalahan yang mungkin pernah kalian alami, yakni ketika kalian belajar, namun materi yang kalian pelajari itu tidak masuk sama sekali ke otak kalian. Seakan-akan waktu itu terbuang percuma. Tidak hanya belajar di rumah, misalnya kalian sedang mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas. Ketika seorang guru menjelaskan materi dari A sampai Z misalnya dengan durasi waktu yang cukup lama, namun belum mampu menyerap materi yang disampaikan oleh guru. Nah, dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa belajarnya tidak efektif. Lalu sebenarnya apa sih belajar efektif itu? Nah, belajar efektif itu adalah cara belajar yang mampu mendapat tujuan dari proses belajar itu sendiri. Jadi Ibu ulangi sekali lagi ya. Yang dimaksud belajar efektif adalah cara belajar yang mampu mendapat tujuan dari proses belajar itu sendiri. Jadi kata kuncinya efektif di sini adalah meraih tujuan. Ketika seorang siswa itu belajar dan sudah meraih tujuan dari proses belajarnya, itu sudah dinamakan belajar efektif. Misalnya Ibu kasih contoh lagi. Ada seorang siswa yang ingin belajar bahasa Inggris. Dia ingin memahami kalimat bahasa Inggris. Akhirnya dia belajar. Bagaimana cara belajarnya? Akhirnya dia terjemahkan kata demi kata di dalam bahasa Inggris tersebut, sehingga pada akhirnya dia mampu mengerti apa makna dari kalimat bahasa Inggris tersebut. Nah, ketika dia sudah mampu memahami makna, itu berarti siswa tersebut sudah mampu meraih tujuan dari proses belajarnya. Tentu kalian tidak ingin belajar itu tidak efektif, karena nantinya itu hanya akan membuang-buang waktu, hanya sia-sia, karena materi tidak bisa kalian pahami, seperti itu. Dan belajar efektif itu tidak tergantung seberapa banyaknya durasi waktu yang kalian gunakan untuk belajar. Bukan tergantung itu. Misalnya ada siswa A, dia belajar 30 menit. Tapi dia sudah mampu menyerap materi yang dia pelajari. Beda dengan siswa yang B, yang dia sudah belajar meski sudah berjam-jam, 4 jam misalnya, tapi
materi yang dia pelajari tidak bisa dia pahami, tidak bisa dia raih tujuannya. Berarti itu tidak efektif. Lalu apa saja cara atau metode yang bisa dilakukan agar kita itu belajar efektif? Nah, di antaranya yang pertama yaitu kenali gaya belajar kita. Karena setiap siswa memiliki gaya yang berbeda, tipe-tipe yang berbeda untuk bisa cepat menerima respon saat belajar. Nah, di sini tipe-tipenya itu ada 4. Yang pertama, tipe gaya belajar visual. Nah, jadi pada tipe gaya visual ini, siswa cenderung lebih mengerti atau lebih paham ketika mereka bisa melihat objeknya. Misalnya, ketika mereka ingin belajar tentang organ tubuh, mereka lebih memahami ketika mereka bisa melihat gambar-gambar, kemudian bisa melihat video. Lanjut pada tipe gaya belajar yang kedua, yakni secara audio. Tipe gaya belajar ini lebih mudah menerima respon saat belajar ketika dia mendengarkan. Maka tak jarang ketika di kelas ada teman-teman kalian yang berisik saat menjelaskan, tiba-tiba ada salah satu siswa yang mendiamkan suasana kelas karena mereka seakan terganggu, fokusnya mereka saat menangkap belajar terganggu, konsentrasi mereka terganggu ketika suasana ramai. Gaya belajar yang ketiga yaitu secara kinestetik, yaitu gerak, praktek. Nah, pada gaya belajar ini, siswa itu lebih suka belajar yang sifatnya langsung praktek. Tipe gaya belajar ini biasanya lebih aktif, seperti itu. Nah, tipe gaya belajar lainnya yakni read and writing, membaca dan menulis. Nah, pada tipe ini seorang siswa itu ketika sudah membaca materi, kemudian dia menuliskan pada sebuah buku, ternyata itu juga merupakan salah satu tipe gaya belajar. Pada tipe ini, mereka lebih memahami ketika sudah membaca buku, kemudian menuliskan ulang kembali pada kertas, sehingga mereka mampu memahami kembali apa yang mereka sudah pelajari. Itu. Nah, kita sudah tahu bahwa teknik yang pertama yaitu kenali gaya belajar kita. Nah, yang kedua, teknik yang bisa kita lakukan agar bisa belajar efektif yaitu ada yang namanya teknik Feynman. Teknik Feynman ini adalah hal-hal yang sudah kita pelajari di buku, kita sudah membacanya, kemudian kita menjelaskan ulang kepada orang lain. Nah, itu merupakan salah satu cara yang ampuh untuk bisa belajar efektif. Mengapa demikian? Siswa yang menggunakan teknik Feynman ini ketika sudah belajar membaca buku, kemudian dia berusaha menjelaskan ulang pada temannya dengan poin-poin bahasanya dia sendiri, itu ternyata ampuh dan masuk kategori belajar efektif. Nah, jadi buat kalian yang ingin belajar efektif, kalian bisa coba teknik yang kedua ini, yakni kalian belajar terlebih dahulu, kemudian kalian jelaskan ulang pada temannya. Dan hal-hal yang kalian lupakan ketika belajar, kemudian kalian pelajari ulang, kalian beri tanda apa saja yang kalian lupakan ketika menjelaskan pada temannya. Nah, hal yang dilupakan kalian itulah kemudian ulangi lagi untuk dijelaskan kepada temannya. Seperti itu. Cara belajar efektif yang ketiga yakni dengan latihan soal. Nah, di sini mungkin setiap guru pasti akan memberikan latihan soal kepada siswa dengan tujuan itu mereka bisa terlatih, bisa terbiasa dengan apa yang mereka pelajari. Kemudian yang keempat yaitu fokus. Nah, ini sering
kali terabaikan oleh para siswa. Ketika mereka belajar di rumahnya, mereka kadang sambil main HP, nonton TV. Nah, sehingga pelajaran yang mereka pelajari meski sudah berjam-jam belajar, ternyata otak tidak efektif untuk menangkap apa yang kita pelajari. Selanjutnya yaitu cara agar belajar efektif dengan istirahat yang cukup. Mengapa? Karena menurut penelitian, orang yang belajar di saat pagi dan malam harinya tidak begadang, memberikan waktu untuk istirahat, itu lebih baik 35% atau lebih mudah 35% dalam menyerap ilmu daripada orang yang belajar saat pagi dan malam harinya itu begadang. Nah, jadi buat kalian semua untuk bisa belajar efektif itulah teknik-tekniknya. Yang pertama itu tadi ada kenali gaya belajar kita. Apakah kita tipe siswa yang visual, apa audio, atau kinestetik, atau read and writing. Itu tergantung apa yang kita inginkan. Kemudian teknik yang kedua itu teknik Feynman. Teknik Feynman ini adalah dengan kita belajar terlebih dahulu, kemudian kita menjelaskan ulang kepada teman kita. Nah, yang ketiga yakni latihan soal. Kita tidak mungkin terlatih atau bisa mengerjakan soal-soal kalau kita tidak latihan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yang keempat yakni fokus. Nah, kalau belajar itu harus fokus. Simpen dulu handphonenya, baru ketika sudah belajar kita bisa kembali lagi pada aktivitas kita sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu agar bisa belajar efektif dengan istirahat yang cukup. Nah, ini kadang sering diabaikan. Jadi buat kalian untuk bisa menyerap pelajaran di waktu paginya, jangan sampai malamnya bergadang. Usahakan tidur jam 9 sudah tidur, agar besok paginya kalian bisa mudah menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada Matsama ini. Saya berharap kalian semua siswa baru MA Nurul Dalam tetap semangat meraih cita-cita kalian. Semoga ke depan lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.